urusin semuanya dengan baik. Suruh Aaron datang juga ke sini. Orang seperti Harry harus dibuat jerah dan aku tak mau anakku kena imbasnya. Baik, Pak. Sementara itu, Prancis. Mendapati kabar yang lagi panas-panasnya, Harry dan Lydia tersenyum senang. Pintar juga Rani, dia sudah nekat. Mari kita tunggu Kenzo datang dan meminta bantuan kepadamu, sayang. Ujar Lydia, ia begitu sumringah karena di benaknya sebentar lagi ia akan mendapati naik tahta bangsawan suaminya dan tentunya ia akan begitu diuntungkan. Pagi itu, walaupun mata masih berat terpejam, namun Natasha dapat merasakan jika punggung mulusnya dicium. Seluruh tubuhnya diraba penuh kasih dan hasrat. Kenzo yang bangun tidur setelah menghabiskan malam yang panjang, malah semakin berhasrat melihat kemolekan tubuh istrinya yang masih sama-sama polos di pagi hari. Bekas merah menghiasi tubuh Natasha akan ulahnya. Pria tampan itu menggigit bibir bawahnya ditambah si Johnny di bawah sana juga tiba-tiba berdiri tegak, sempurna kembali. Cup, sayang, kau masih ngantuk? Tanya Kenzo sambil terus mencium tubuh indah Natasha. Tangan pria itu mulai nekat meremas gundukan montok yang menggoda hingga pada bokong Natasha. Gumam Natasha yang memang kelelahan akibat pergulatan semalam. Kenapa? Tanyanya dengan mata masih terpejam. Aku ingin menyentuhnya bermanja-manja denganmu. Tak apa, kau tidurlah sayang. Lembut Kenzo dengan nafas memburu akan nafsu. Ia menciumi dada montok itu dengan rakus bak baik kehausan. Apa sayang? Lenguh Natasha. Walaupun ia terpejam tetap saja tubuhnya bereaksi akan sentuhan Kenzo. Dari belakang Kenzo mulai melakukan aksinya di antara bokong seksi itu. Tentunya Natasha mulai kembali tegang, ikut merasakan sensasi yang luar biasa. Apa semalam kurang cukup? Tanya Natasha di sela Kenzo menjamah tubuh indahnya. Sangat cukup dan puas, honey. Tapi aku sudah candu dan kau harus tanggung jawab akan milikku ini. Ujar Kenzo yang benar-benar dibuat tak berdaya. Dilapnya bibir seksi itu dengan rakus. Sayang, ujar lembut Natasha yang tak tahan akan sentuhan itu. Ia malah ikut terpancing dan mengikuti gerakan liar suaminya. Suka sayang? Iya. Kau pandai melakukannya. Aku jadi tak yakin jika kau baru pertama kali menyentuh wanita selain aku. Lirik Natasha sengaja. Kenzo tak suka akan jawaban itu karena toh memang benar adanya baru pertama kali. Ia sangat berpengalaman karena hasrat yang dibendungnya selama 32 tahun ini. Aku seorang pria dewasa sayang, sudah tahu edukasi sejak dulu. Dan ini kali pertamanya mempraktekannya, jelas Kenzo jujur. Pagi itu Kenzo kembali melancarkan aksinya. Kenzo tersenyum, ia menciumi wajah cantik itu tanpa melepas miliknya di bawah sana. I love you more, you too. Setelah puas dengan olahraga pagi, mereka istirahat sebentar dan memilih untuk membersihkan diri. Natasha merasakan tubuhnya begitu pegal bahkan terasa remuk. Ia terkejut saat melihat tubuhnya yang putih mulus menjadi banyak bekas merah di mana-mana saat melihat pantulannya dari cermin. Ya ampun, dan Kenzo acuh saja dengan senyum nakalnya. Kau benar-benar memakanku, Om. Iya sayang. Keduanya pun mandi membersihkan diri bersama. Tapi bohong jika hanya membersihkan diri. Mereka melakukan kembali aktivitas suami istri penuh gairah. Kenzo ingin cepat-cepat segera mendapat anak. Itu impiannya dari dahulu, apalagi dari rahim wanita yang dia cintainya. Terima kasih sayang. Nafas Natasha terengah-engah. Iya, habis ini istirahat ya, aku lelah diajak senam mulu. Kenzo tergagah. Iya sayang, setelah ini kita mengunjungi suatu tempat yang indah. Kalau di kamar terus aku ragu tak tahan lagi. Dasar cowok. Maaf soalnya enak banget baby, balas Kenzo dengan manja. Natasha tersenyum, ternyata menjaganya selama ini sangat luar biasa saat menyerahkannya pada sang suami yang jelas-jelas pasangan sah kita. Papa Rani terkejut dengan ulah nekat putrinya yang telah menyebabkan semua berita itu menyebar kemana-mana. Kau belum puas Rani? Apa kau mau Kenzo menghancurkan keluarga kita? Bentaknya. Papa Lukas sudah tak tahu lagi harus meletakkan wajah di mana nanti saat berhadapan dengan Kenzo. Rani tersenyum. Ia mencoba menghampiri sang papa untuk menjelaskan semuanya. Pak, ini hanya umpan. Aku tidak akan melakukan ini demi menyelamatkan karir papa jika tak ada kebekingan. Apa maksudmu?
Jelas-jelas kau membuat lagi mengaku jika anak itu anak Kenzo. Iya, dengarkan dulu makanya. Aku sudah tidak seperti dulu lagi, Pak. Rani dengan sabar meredam amarah papanya. Walaupun masih emosi dan tak habis pikir, Lukas akhirnya mau duduk di kursi bersama istrinya. Jelaskan, jika ini hanya tipu muslihat, papa tak segan-segan akan mengurungmu. Iya, Pak, iya, ujar Rani. Ia pun memanggil seseorang untuk masuk. Ferdi, Lukas dan istrinya terkejut saat pria yang tengah menghamili putrinya ada di sana. Kenapa dia di sini? Walaupun tak mendapat sambutan dengan hangat, Ferdi tetap sopan kepada mereka. Rani menjelaskan semuanya. Apa yang terjadi dari awal, bagaimana Harry mengancam dan bagaimana ia bisa memberanikan diri menemui keluarga Tristan demi meminta maaf dan mohon bantuan. Itu semua ide dari Ferdi yang ingin semuanya aman. Karena untuk melawan Harry tentunya kurang mampu bagi keluarga Rani. Namun jika keluarga Tristan dan Kenzo mereka punya kuasa akan hal itu. Apa Tristan menerima permintaan maafmu setelah semua yang telah kau lakukan pada hubungan Kenzo dan Natasha dulu? Tanya Lukas. Iya, Pak. Walaupun sebelumnya mereka tampak begitu murka, namun aku berani karena ada Ferdi, jawab Rani. Aku melakukan ini demi Papa dan demi hubungan Natasha dan Kenzo juga. Hatiku sudah ikhlas. Aku hanya ingin hidup damai tanpa terlibat dengan Harry. Mama Papa Rani saling tatap. Anaknya ini berubah 80% ditatapnya Ferdi yang tersenyum ramah. Ini kesadaran aku dengan Ferdi yang telah melakukan semuanya demi membantuku, jawab Rani. Ia ingin menumbuhkan kembali rasa cintanya pada ayah dari janin yang sedang dikandungnya. Diam beberapa saat. Terima kasih Ferdi, semoga ini awal yang baik buat kalian. Papa Rani tak bisa berkata-kata. Ia merasa senang karena semuanya perlahan membaik. Sekarang hanya perlu waspada saja, takut-takut jika Harry datang menghancurkan keluarganya. Karena Rani sebenarnya bukan membantunya melainkan memancing sesuai rencana Tristan. Swiss. Kenzo dan Natasha berjalan santai diikuti gelak tawa sambil menikmati pemandangan indah itu. Benar-benar tampak bahagia dan saling mencintai satu sama lain. Semua yang ada di sana ikut tersenyum dan menyapa. Tak henti-hentinya Kenzo mencium wajah cantik sang istri. Ais, banyak orang yang melihat. Tak peduli sama sekali, mereka harus tahu bahwa kau istriku bocil. Ujar Kenzo yang langsung mengangkat tubuh sang istri dan membawanya lari. Ah, teriak Natasha yang terkejut akan hal itu. Gelak tawa kembali terdengar. Kenzo menidurkan istrinya di atas rumput hijau yang begitu hijau dan indah. Keduanya berbaring. Sayang milikku, mau main lagi, bagaimana ini? Apa kita harus melakukannya di sini? Tanya Kenzo langsung menindih Natasha menciumi wajahnya. Main di alam terbuka, yang benar saja. Aku masih pegel, kau benar-benar liar. Bisik Natasha, namun tangannya meraba milik Kenzo memastikan dan benar saja ia bereaksi. Kau benar-benar membuatku gila, Cil. Kemari. Kenzo menarik tengkuk Natasha, membuka sedikit bibirnya hingga ciuman panas terjadi. Kau pasti lelah, tak apa, kita nikmati waktunya. Tapi setelah pulang nanti maka persiapkan lagi tubuhmu. Mendengar itu tubuh Natasha merinding. Suaminya benar-benar hiper, namun ia juga begitu suka dan tak bisa melepaskan diri. Mereka semua menghabiskan waktu bersama menikmati pemandangan itu. Namun Natasha tiba-tiba mengernyitkan keningnya merasakan sesuatu. Kenapa sayang? Tanya Kenzo. Aku pusing. Jangan-jangan kau hamil? Wis. Natasha tak bisa menahan tawa. Mendengar coletan suaminya barusan, seketika pusingnya juga hilang. Ambil katamu, kita baru membuatnya juga semalam. Tak habis pikir Natasha, padahal ia pusing karena tadi pagi malah sarapan. Iya, siapa tahu kan sayang, lirik Kenzo dengan wajah memelas. Melihat suaminya merajuk, Natasha langsung tersenyum memeluknya erat. Kalau satu malam jadi baby, bagaimana kata orang nanti? Bilang saja kacor, Kenzo tak mau dibantah. Kau ini. Halo Novers semua, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Feby Vitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditunggu terus episode selanjutnya. Bye-bye.